Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan Faslun wa Juludul Maitah. Disclaimer dulu. Saya rekod ini tepat setelah subuh. Setelah subuh, dari mending tidur, ya rekod aja. Tapi nggak tahu ini mau diupload kapan, karena di sini sinyal agak bagus, karena di sini adalah kota perkampungan yang kota, jadi sinyalnya bagus sekali. Jadi nggak tahu mau diupload kapan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke Faslun wa Juludul Maitah. Setelah kemarin kita bahas tentang air, ada air 7, ada air suci, mensucikan dan lain sebagainya. Kita telah masuk kepada najis, yaitu juludul maitah. Juludul maitah wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri. Wa juludul maitati, adapun kulit batang, kulit batang hewan yang meninggal, tathuru bisa suci, bidibari dengan cara disama. Kulitnya bangkai itu bisa suci dengan cara disama. Apa itu sama? Sama itu apa? Mengiris lebih-lebihnya kulit dengan daging, itu dipisah. Sekiranya kulit saja, kemudian dikasih sesuatu yang sepat, yang menghilangkan baunya dari darah-darahnya. Itu dengan apa? Bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang sepat, sekalipun itu najis gak apa-apa. Seperti darki hamamin, ya, darki hamam seperti kotorannya burung dara, merpati, itu bisa. Artinya apa? Atau dedaunan itu biar hilang asinnya, bau asinnya biar hilang, lalu kemudian disucikan. Itu namanya disama. Illa jildal kalbi wal hinziri, kecuali kulitnya anjing dan babi. Kecuali kulitnya anjing dan babi, maka gak bisa, sekalipun disama gak bisa. Kenapa alasannya? Alasannya aulawi, namanya qiyas aulawi. Wong dia masih hidup aja sudah gak bisa suci, apalagi saat mati. Wong hidup saja sudah najis plek, apalagi mati mau disucikan gimana? Seperti itu. Atau wama tawallada minhuma, wama dan hewan yang lahir dari keduanya. Misal anjing sama anjing nikah, punya anak, anaknya ini juga sama hukumnya dengan anjing, sekalipun anaknya beruntuknya bukan anjing. Misal anjing nikah dengan babi, lahir ayam maka ayamnya juga hukumnya seperti ayahnya, seperti bapaknya. Au min ahadihima, atau dari salah satunya. Misal anjing kawin dengan ayam. Gimana tuh anjingnya? Babi kawin dengan bebek, lahirlah unta. Maka gimana? Ya sama. Au min ahadihima. Maka ini juga seperti apa ya? Seperti juga motivasi sih kepada kita, bahwa jadilah orang tua yang baik agar anakmu baik. Begitu. Jangan hanya menuntut anaknya saja seperti itu, seperti ini, tapi orang tuanya nggak bisa mencontohkan. Ya nggak bisa. Seperti guru juga begitu. Bukan hanya menyuruh muridnya untuk gini dan gitu, padahal gurunya nggak bisa, nggak memotivasi dirinya sendiri aja nggak bisa. Ini seperti itu. Seakan-akan ini pesan moralnya seperti itulah.
Wa 'azmul maitati wa sya'aruha. Wa 'azmul maitati adapun tulang bangkai, tulangnya. Wa sya'aruha dan bulu-bulunya. Saya punya cerita dengan lafaz sya'ru ini. Dulu saya di pondok itu ketika nyorok ke syekhnya, ke kiai saya baca sya'ruha. Kenapa dengan baca sya'ru? Kok gak baca sya'ru? Karena di kamus-kamus semuanya sya'ru. Ya walaupun gak semuanya, yang saya lihat aja maksudnya. Yang saya lihat itu sya'ru. Tapi beliau pada saat saya baca sya'ru, beliau gak kesokan. Beliau sampai cerita iftah ainak. Iftah ainak itu bahasa kalau diartikan buka matamu. Tapi dalam tanda kutip itu artinya adalah fathahkan ainnya. Jadi sya'run itu kalau saya yang ngaji itu lebih baik dibaca sya'run. Karena iftah ainak, bukalah matamu. Artinya bacalah fathah ainnya di sya'ruha. Walaupun yang kita dengar secara biasa ya sya'ru wa sya'ruha. Tapi kalau saya sampai sekarang bacanya sya'ruha. Karena ya pas nyorok itu seperti itu dikasih iftah ainak suruh melek wa sya'ruha dan rambutnya maitah. Dan memang lafaz itu kadang memang kalaupun di kamus seperti itu kadang ada bacaan-bacaan yang lain dan itu pun lebih fasih mungkin dan lain-lain. Ya wallahu alam. Jadi memang harus talaki sebetulnya. Memang pengajian itu harus talaki, harus bertemu langsung kepada guru. Konten-konten ini adalah sebagai alternatif saja, bukan utama, alternatif saja bagi teman-teman yang ingin mengulang lagi, murojaah lagi kitab takrib ini. Wa sya'aruha dan juga bulu-bulu ya rambutnya. Bulu-bulunya maitah itu najis juga hukumnya najis. Illal adamiyya kecuali anak Adam. Kecuali anak Adam walaupun mati tetap gak najis, Walaqad karramna bani Adam. Jadi walaupun kalaupun adami itu hukumnya suci, batangnya suci, rambutnya suci, bulunya suci, semuanya suci walaupun sudah wafat. Barakallahu fikum, wallahu a'lam.